Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Zara Ma'awamah dengan NIM 2112142 dari kelas PAI 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Baiklah, yang pertama mengenai pengertian evaluasi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena ia merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua tingkatan pendidikan. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan, dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, atau visibility program. Baiklah, selanjutnya mengenai konsep evaluasi kurikulum. Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan penilaian maupun tes. Evaluasi sendiri mempunyai inti, yaitu penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Di antara penilaian dan evaluasi memiliki persamaan serta perbedaan. Persamaan di antara keduanya adalah sama-sama memiliki pengertian, yaitu menilai atau menentukan nilai sesuatu, dan juga alat yang digunakan untuk mengumpulkan datanya sama, yaitu melalui tes. Sedangkan perbedaan di antara keduanya adalah mencakup ruang lingkup serta ranah pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian dapat dikatakan lebih sempit dan kebiasaannya hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek saja, seperti misalnya prestasi belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya juga biasanya dilakukan dalam konteks internal, yakni orang-orang yang menjadi bagian yang terlibat dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, yaitu mencakup semua komponen dalam sistem. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis evaluasi kurikulum. Yang pertama, jenis evaluasi kurikulum yaitu evaluasi reflektif. Evaluasi reflektif digunakan untuk menyebutkan jenis evaluasi yang memusatkan perhatiannya terutama terhadap kurikulum sebagai ide. Jenis evaluasi ini mencoba mengkaji mengenai ide yang akan dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Evaluasi terhadap ide tersebut dapat dilakukan pada waktu pertama kali suatu ide dikemukakan seseorang, atau pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, atau dapat pula dilakukan apabila kurikulum dalam setiap dimensinya telah dikembangkan. Selanjutnya ada evaluasi rencana. Evaluasi rencana merupakan jenis evaluasi yang banyak dilakukan sekarang, terutama setelah banyak inovasi diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum. Dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Proses pengembangan tujuan misalnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga dikenal berbagai jenjang tujuan yang harus diperhatikan, baik tujuan yang bersifat ideal maupun tujuan yang bersifat operasional. Teknis-teknis yang sedemikian harus diikuti dengan saksama oleh pengembangan kurikulum sebagai rencana. Seperti juga evaluasi reflektif, evaluasi rencana dapat dilakukan baik pada waktu proses penulisan kurikulum sebagai rencana sedang berlangsung maupun pada waktu penulisan itu telah selesai dilaksanakan. Komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Yang ketiga ada evaluasi proses.
disebut pula dengan istilah evaluasi implementasi kurikulum. Dipergunakan istilah proses untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sebagai sesuatu yang terjadi di sekolah. Dalam evaluasi proses ini, perhatian evaluator telah diarahkan tidak saja kepada apa yang terjadi dengan kurikulum sebagai kegiatan. Evaluator mencoba melihat mengenai berbagai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sebagai kegiatan. Evaluasi terhadap kepemimpinan kepala sekolah, pengetahuan dan sikap serta kegiatan guru. Faktor siswa serta peralatan belajar dianggap fokus yang penting. Demikian pula dengan interaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Tak luput dari perhatian evaluator adalah strategi implementasi yang dipergunakan pada waktu memperkenalkan kurikulum kepada sekolah dan guru-guru. Bahkan, sistem supervisi yang dilakukan para pengawas tak terlepas dari kajian evaluasi proses ini. Yang terakhir ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan jenis evaluasi kurikulum yang paling tua. Hasil yang dimaksud di sini adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan. Jumlah pengetahuan yang dimiliki siswa merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum. Evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar, sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda. Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan serta sikap. Evaluasi kurikulum juga bervariasi, bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kualitas dan kuantitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif berbeda dengan dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik, dan lain-lain. Sedangkan instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan kuesioner, inventory, interview, catatan anekdot, dan sebagainya. Baiklah, pembahasan yang terakhir mengenai pengembangan evaluasi kurikulum. Terdapat beberapa model evaluasi kurikulum yang dapat dijadikan sebagai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Di antaranya adalah model CIPP atau konteks, input, proses, dan produk, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Model ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Stafford Beam pada tahun 1972 yang menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Menurut model ini, keempat dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Nah, konteks di sini dalam model evaluasi kurikulum mempunyai arti yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan, seperti kebijakan, departemen atau unit kerja yang bersangkutan, dan lain-lain. Kemudian ada input. Yang dimaksudkan di sini input adalah bahan, peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan, seperti dokumen kurikulum, materi pembelajaran yang dikembangkan, staf pengajar, sarana, prasarana, dan lain-lain. Kemudian ada proses. Proses di sini merupakan pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut, meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi, pengelolaan program, dan lain-lain. Yang terakhir ada produk, yang mana artinya adalah
keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan yang mencakup jangka panjang dan jangka pendek. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.